Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan anggota saya sendiri Ahmad Aziz Nur Fauzi. Kemudian ada Mas Emil Muzaki Al-Adibi. Kemudian Mas Satria Iwan Bagi. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil belajar kami mengenai macam-macam pendekatan dalam studi Islam. Yang pertama, pengertian pendekatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan diartikan sebagai yang pertama proses perbuatan atau cara mendekati. Kedua, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang-orang yang diteliti, ataupun metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Kemudian pengertian studi Islam. Studi Islam atau di barat dikenal dengan istilah Islamic Studies secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Dengan perkataan lain, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada Mas Emil dan Mas Satria yang akan menjelaskan. Macam-macam pendekatan dalam studi Islam. Pendekatan studi Islam merupakan cara kerja untuk memudahkan manusia dalam memahami agama Islam secara mendalam agar tidak muncul pola pikir yang dangkal. Pendekatan studi Islam ada 9 macam, yaitu yang pertama, pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah peraturan yang mengatur tentang baik buruknya perbuatan berdasarkan norma yang berlaku. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Yang kedua yaitu pendekatan antropologis. Dalam konteksnya, sebagai metodologi, antropologi merupakan ilmu tentang masyarakat yang bertitik tolak dari unsur-unsur tradisional, mengenai aneka warna, bahasa-bahasa, dan sejarah perkembangannya serta persebarannya, dan mengenai dasar-dasar kebudayaan manusia dalam masyarakat. Memahami Islam secara antropologis memiliki makna memahami Islam dengan mengungkap tentang asal-usul manusia yang berbeda dengan pandangan teori evolusi, yaitu The Origin of Species-nya Charles Darwin. Yang ketiga yaitu pendekatan sosiologis. Pada prinsipnya, sosiologi merupakan sebuah kajian ilmu yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan yang lain. Pendekatan sosiologi adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara meningkatkan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya agar pola pikir berkembang dan akan mengalami evolusi yang menyebabkan perubahan sosial masyarakat baru dan akan tercipta tingkat integrasi lebih besar. Langsung terus ke nomor 4 yaitu pendekatan metode fisiologis. Metode filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal dengan meneliti akar permasalahannya. Metode ini bersifat mendasar dengan cara radikal dan integral karena memperbincangkan sesuatu dari segi esensi dalam kurung hakikat sesuatu. Metode ini sangat lemah, sebagaimana dikemukakan Arkon bahwa sikap filsafat mengurung diri dalam batas-batas limitan dalam kurung susunan dan metodologi yang telah ditetapkan oleh nalar mandiri secara berdaulat. Selain itu, terkesan metode filsafat ini melakukan pemaksaan gagasan-gagasan. Pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan agama dengan cara membandingkan berbagai macam
gejala dari bidang yang sama antara berbagai macam agama. Kemudian pendekatan teologis. Pendekatan teologis adalah suatu pendekatan yang normatif dan subjektif terhadap agama. Pada umumnya, pendekatan ini dilakukan dari dan oleh penganut agama dalam usahanya menyelidiki agama lain. Secara harfiah, pendekatan teologis normatif dalam memahami agama dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Selanjutnya pendekatan historis. Pendekatan historis ini amat dibutuhkan dalam memahami agama karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret, bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Dalam hubungan ini, Kuntowijoyo telah melakukan studi mendalam terhadap agama yang dalam hal ini, yang dimaksud ini agama Islam menurut pendekatan sejarah atau historis. Ketika ia mempelajari Al-Quran, ia sampai pada satu kesimpulan bahwa pada dasarnya kandungan Al-Quran itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berisi konsep-konsep dan bagian kedua berisi kisah-kisah sejarah dan perumpamaan. Selanjutnya pendekatan psikologis. Diartikan sebagai penerapan metode-metode dan data psikologis ke dalam studi tentang keyakinan dan pemahaman keagamaan untuk menjelaskan gejala atau sikap keagamaan seseorang. Atau dengan kata lain, pendekatan psikologis merupakan pendekatan keagamaan dengan menggunakan paradigma dan teori-teori psikologis dalam memahami agama dan sikap keagamaan seseorang. Yang terakhir, pendekatan politis. Pendekatan politis adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara menanamkan nilai-nilai agama pada lembaga sosial agar timbul motivasi atau keinginan untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan serta perdamaian pada masyarakat.